nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ini Bapak Setrial dari SMP Negeri 15 Padang, kemudian Ibu Eni Subiarti dari SMP Negeri 25 Padang, kemudian Ibu Ratnawati dari SMP Negeri 8 Padang, kemudian Ibu Dewi Anggraini dari SMP Negeri 1 Padang. Seterusnya yang kami hormati Bapak Ibu Wakil dari SMP Negeri 1, SMP Negeri 7, SMP Negeri 8, SMP Negeri 25 dan SMP Negeri 31, beserta Bapak Ibu komite pembelajar di masing-masing sekolah, dan seterusnya Bapak Ibu wakil, para wakil SMP Negeri 5 Padang, kemudian Bapak Ibu guru komite pembelajar SMP Negeri 5 Padang. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang sejuk ini kita bisa berkumpul di SMP Negeri 5 Padang dalam rangka melaksanakan salah satu tugas yang diberikan oleh Dinas Pendidikan kepada kita bersama, yaitu terkait dengan pengimpasan implementasi kurikulum Merdeka. Marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan pertemuan kita hari ini hendaknya mendapat berkah, hendaknya menjadi amal ibadah bagi kita semua dan berjalan dengan lancar, dengan tertib dan sukses dari awal sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Selawat berikan salam untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama izinkan kami atas nama keluarga besar SMP Negeri 5 Padang mengucapkan selamat datang di SMP Negeri 5 Padang, sekolah yang mungkin bagi sebagian orang masih sulit mencarinya. Kami kemarin karena mengumpul buku di sini disuruh, jadi banyak juga guru-guru ini bertanya, di mana SMP 5 itu Pak? Jadi guru-guru awak sendiri masih ada aja yang belum familiar gitu di SMP 5. Jadi Bapak Ibu, memang sekolah kita ini ya dulu namanya SMP Tengsau, SMP Tengah Sawah. Tapi itu dulu, kalau dulunya betul SMP 1, SMP 5 ini adalah filialnya SMP 1. Dia berdiri 1962. Jadi dulu SMP 5 ini adiknya SMP 1. SMP 1 itu pagi belajarnya, SMP 5 sore. Sama gedungnya di Sudirman sana dulu. Baru pindah ke SMP 5 sekarang ini sekitar tahun 1975. Jadi dulu dari 75 itu, karena memang di sini dulu 75 itu menurut cerita yang ditulis oleh kepala sekolah, dulu memang di sekitar sini baru Tengah Sawah. Ini bernamalah SMP 5 ini dulu SMP Tengsau, SMP Tengah Sawah. Sampai sekarang masih ada sawahnya di belakang sana. Jadi memang letaknya agak sedikit ke tengah, apa namanya, gak tersuruh kece busra agak tersuruh sedikit. Tidak seperti SMP 1 yang di pinggir jalan, atau di SMP 7 yang di pinggir jalan, atau di SMP 31 atau SMP 15 yang turun awal dari apa namanya, Tansuang atau dada atau Pak Sen itu berjalan itu bisa aja kan. Mau lewat Pak Sen bisa aja kan. Atau Bu Dewi, Bu Dewi tagak di tepi gerbang itu nampak gitu kan. Kalau kami agak tersuruh ke dalam sedikit. Ya itulah sekolah kami ini, SMP Negeri 5 Padang yang Bapak Ibu mungkin ada yang pertama kali datang ke sini, Bapak Ibu.
Ibu baru pertama. Alhamdulillah. Pagi baru pertama pagi. Dasar lu pagi. Kalau ibu-ibu dan Pak Oki yang baru pertama mungkin yang mau Oki pantun lah segitu. Pantunnya mulai diko. Buahku ini buah mangga, enak dimakan bersama-sama. Selamat datang kepada Bapak Ibu di SMP Negeri 5. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya senang dan bahagia. Awal lagi semua pantun dulu sih. Dua pantun saya ini gitu. Bego lah, dipikir dulu. Kalau mau bukan jokinya mau ini. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah kita, Bapak Ibu Wakil, Bapak Ibu Guru yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di sekolah kita ini di SMP Negeri 5 Padang dalam kegiatan pengimbasan implementasi kurikulum Merdeka. Jadi Bapak Ibu, kebetulan ini saya sampaikan disclaimer dulu ya. Kalau orang menggalih pakai disclaimer ya Bos Raf, Pak Bos, atau orang posting biasanya kan ada disclaimer gitu. Disclaimernya bisa Bapak Ibu baca. Berbagi bukan karena merasa lebih baik. Indah lo kami tagak di muko beko ada Bapak Ibu guru kami dari komite pembelajar berbagi sedikit, bukan bermaksud ini Bapak Ibu, berbagi bukan karena merasa lebih baik, tapi karena ingin saling menguatkan. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita ada kegiatan berbagi praktik baik nanti terkait implementasi kurikulum Merdeka. Bukan tempatnya di SMP 5 sebagai sekolah penggerak, bukan karena SMP 5 kok lebih baik dari Bapak Ibu, tapi karena kami hanya ingin saling menguatkan, maju bersama. Bos Roh mau tepuk tangan. Tepuk tangan. Kami orang SMP, orang SMP 5 kok yang ingin agak lebih, kalau istilah Pak Bos, tawaduk. Harus tawaduk kan begitu. Kalau kece orang Minang mangece itu di bawah-bawah mandi, mandi di tepi-tepi, jangan sampai ke tangan sekali. Supaya kata-kata itu dicubol langsung kolam yang berapa meter yang paling dalam itu tuh. Yang guru olahraga. Baru berenang langsung ke kolam dan dalam itu nak WC ya. Kironya dapet jurus ilmu batu gitu, langsung tenggelam. Kayak Pak, ikut koordinator. Sorry Pak Al. Koordinator MGMP kalau sampai jauh kan kironya sampai ampuh. Maaf Pak Al, mau celik kamu lupa Pak Al. Kayak batu gitu Pak Al. Maaf Pak Al. Maka Bapak Ibu kami disclaimer dulu. Kami berbagi praktik baik di hadapan Bapak Ibu nanti tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu, tidak merasa kami ini sebagai sekolah penggerak sudah lebih bagus dari Bapak Ibu, tidak. Hanya kita ingin berbagi bersama untuk saling menguatkan. Bapak Ibu kita terbuka, yang berlebih silakan bagi, yang kurang silakan diambil, saling melengkapi supaya kita bisa maju bersama. Jadi sebelum guru-guru disuruh mengunyah-ngunyah PMM, kami dulu sudah disuruh dijajal untuk mengerjakan materi-materi yang ada di PMM itu, yang dimotori oleh 6 orang guru penggerak, oleh 6 orang komite pembelajar. Jadi yang dilatih 6 orang ini, 6 komite pembelajar, kemudian 6 orang inilah yang nanti mengimbaskan kepada kawan-kawan yang lain. Jadi persiapan kami jadi sekolah penggerak sebenarnya juga tidak terlalu banyak-banyak. Jadi Bapak Ibu mungkin agak berbeda dengan program-program yang lain ya Bapak Ibu ya. Kalau program-program yang lain mungkin agak lebih banyak pembekalannya,
malah mungkin kalau dulu saya diundang ke Jakarta juga mungkin, kalau sekolah penggerak mungkin tidak seberuntung itu, apalagi sekolah penggerak di masa Covid. Nah, kami diberi pelatihan hanya bersifat daring, dan keunggulannya ya kalau boleh dicari-cari juga keunggulan sekolah penggerak ini. Untungnya mungkin manangnya sekitarnya di dana senyor di sana ini Pak Topik. Kalau belinya Bapak Ibu tugasnya di depan ini, mohon maaf, silakan Bapak Ibu tuliskan secara ringkas saja apa yang perlu kita ketahui terkait dengan judul yang ada pada kelompok Bapak Ibu. Kalau kelompok asesmen, buatkanlah keringkasannya sebagus mungkin. Kalau kelompok CP, TP, ATP, tuliskanlah mau 1 lembar, mau 2 lembar, silakan. Bapak Ibu sambil bekerja, silakan kepada Bapak Ibu mencicipi snack yang sudah disediakan. Dan air putih ada di posisi belakang. Itu maksudnya, itu bentuk-bentuknya. Bapak Ibu tebak nanti di akhir apa kira-kira nama modelnya. Kalau sudah siap, sekarang Bapak Ibu di kelompok masing-masing tetapkan 2 orang yang akan tinggal di kelompok Bapak Ibu. 3 orang nanti akan berjalan ke kelompok lain. 2 orang tinggal di kelompok masing-masing. Idealnya kita tempel di dinding, tapi karena dinding kita kurang memadai sekarang, kita minta saja 1 anggota kelompok coba pegang 1. Pegang 1, kemudian yang 1 lagi tukang jelaskan apa yang sudah Bapak Ibu buat. Kemudian yang lain silakan berkunjung. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu berkunjung ke kelompok lain. Silakan Bapak Ibu. Silakan, mungkin ada yang kurang ditambah gitu, atau ditanyakan. Pembelajaran dimulai. Yang kalau untuk yang non-tes boleh seperti gambar yang ada semu. Jadi baik Bapak Ibu, sekarang saya mau minta, mohon Bapak Ibu kesediaannya, mungkin 1 atau 2 orang yang bisa menjelaskan apa saja yang Bapak Ibu peroleh di kelompok lain. Baik, terima kasih Pak Jun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Model pembelajaran yang diaplikasikan oleh Pak Jun ini cukup menarik sekali bagi kita bersama, sehingga kita bisa berkeliling melihat materi-materi yang disajikan oleh kelompok-kelompok pembelajar. Di sini ada beberapa kelompok yang membahas tentang capaian pembelajaran, ATP, tujuan pembelajaran, kemudian model pembelajaran, kemudian P5, modul ajar, kemudian pembelajaran berdiferensiasi. Secara umum sudah kami sudah mendapat gambaran terkait dengan materi-materi yang disajikan dalam kertas. Namun yang menarik bagi saya di sini adalah model pembelajaran oleh kelompok berdiferensiasi. Oke, ternyata langkah-langkah kita dalam menentukan model pembelajaran itu salah satunya adalah melihat kita kenali siswa tersebut. Mungkin cara mengenal siswa bisa dengan tes diagnostik, kemudian baru setelah itu kita tentukan kira-kira model atau strategi apa yang cocok untuk siswa. Sebenarnya kita sudah mendapat kesimpulan bahwasanya mayoritas dari siswa yang kita ajar adalah
memiliki gaya belajar kinestetik, mungkin cara-cara seperti ini yang diaplikasikan oleh Pak Jun ini sangat cocok sekali bagi siswa-siswa kita yang suka jalan, yang suka bergerak dan sebagainya. Dengan seperti itu, insya Allah proses pembelajaran dan tujuan pembelajaran akan mudah tercapai. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lakukan ada asesmen diagnostik, kemudian formatif, sumatif, kemudian pada kelompok proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kita juga mendapat gambaran apa itu profil pelajar Pancasila. Kemudian dari kelompok modul pembelajaran kami mendapatkan ilmunya itu apa-apa saja yang harus ada pada modul pembelajaran, mulai dari identitas sampai terakhir ada refleksi. Bu Musda sangat memaparkan semua isi kelompok ini, Bapak Ibu, dari masing-masing kelompok. Alhamdulillah, terima kasih. Kita siapkan sunatnya hadiah ini. Pak Deka, Bu Musda, mohon ke depan. Kira-kira minta lah ke Pak Tubik, silakan. Kemudian di Bu Unirza, supaya suami Ibu. Ceng lah. Ceng jadi. Raja di calian pojok Patubik. Nampak judulnya sini. Guru ke siswa saja namun interaktif. Dan juga terkait dengan rutinitas di kelas. Mungkin rutinitas di kelas ini diawali dengan kesepakatan kelas ya, apa namanya Bu Irma? Kesepakatan kelas ya, keyakinan kelas ya, itu sudah diawali di awal. Nah, elemen dari pembelajaran diferensiasi ini kita bisa membedakan pembelajaran kita baik dari segi kontennya atau materi yang kita sajikan ke siswa. Kita bisa bedakan berdasarkan dari gaya belajar siswa kita, kemudian berdasarkan minatnya, kemudian dari segi produk yang dihasilkan oleh anak, misalnya apakah tugas-tugas ya. Nah, kita bisa bedakan apakah nanti berbentuk tugas itu bentuk gambar kah, berbentuk apa, nanti akan dicontohkan sama Bu Irma nanti. Apakah tugas itu harus tertulis kah, atau mereka tidak bosan dengan menulis, misalnya mereka ingin menyampaikan sendiri cara di sana, silakan. Kemudian juga dari iklim belajarnya. Nah, yang pertama, sebelum saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, saya terlebih dulu melaksanakan asesmen diagnostik yang terdiri dari dua, kognitif dan non-kognitif. Dan untuk asesmen diagnostik kognitif, itu saya lakukan dengan tujuan untuk menentukan kesiapan anak belajar, kemudian kemampuan awal yang diperoleh si anak. Kemudian untuk asesmen diagnostik non-kognitif, itu tujuannya saya ingin menentukan gaya belajar si anak, nanti sudah kami berkoordinasi dengan guru BK, kemudian juga minat belajar si anak. Nah, setelah saya melakukan baik asesmen diagnostik kognitif maupun non-kognitif, saya perolehlah pemetaan anak nanti, dapatlah saya peroleh persentase. Nah, di sini bisa Bapak Ibu lihat dengan jelas. Nah, ketika saya tentunya saya nanti akan dijelaskan oleh rekan saya bagaimana nanti menyusun asesmen ya. Nah, setelah saya membuat lebih dulu asesmen, asesmen diagnostik non kognitif dan juga yang kognitifnya. Dan di sini bisa Bapak Ibu lihat, setelah saya menganalisis ya tes diagnostik kognitif, dapatlah nantinya saya bentuk dalam bentuk diagram. Dan ini udah saya pemetakan anak itu pada 3 ranah. Nah, dari hasil tes tes diagnostik yang kognitifnya, yang 3 ranah. Yang pertama, anak yang belum berkembang. Ya, siapakah siswa itu, bagaimana dia belajar di rumah, kemudian dengan siapa dia tinggal, itu termasuk dalam kategori non kognitif yang akan datanya itu didapat dari guru BK.
yang kognitif itu pertanyaannya singkat saja Bapak Ibu. Misalnya berkaitan dengan materi, ada nanti istilahnya mungkin bisa digabung, disangkutkan dengan pertanyaan pemantik ya Bu. Bisa jadi ke situ merangsang siswa kita sejauh mana dia sudah paham tentang topik akan kita bahas. Nah nanti dari hasil asesmen yang kognitif itu kita akan tahu bahwa ada beberapa orang yang sudah paham materi kita, ada yang belum, ada yang menengah. Nah bukan artinya kita nanti akan mengelompokkan sesama yang sudah paham, tidak. Nah, sebaiknya memang kalau menurut saya, walaupun ini belum ada ilmu yang menyatakan bahwa ini harus seperti ini, tapi menurut saya adalah sebaiknya kelompok itu heterogen. Karena seperti di sekolah saya, kalau BK walaupun tidak ada mata pelajaran yang jelas, kami kan juga ada masuk kelas Bapak Ibu, itu dilihat kayak marketplace tadi, itu yang kebanyakan anak-anak yang kinestetik gaya belajarnya, dia sukanya memang jalan-jalan, tapi dapatnya nggak ada. Ini jalan si jalan, mangga tuh, mangga dua, saya gitu. Tapi nanti di saat ditanya, apa sih konsepnya, dia nggak tahu, nggak ada yang dapat. Cuman memang kembali tadi adalah kurikulum merdeka itu buat anak bisa senang dulu belajar, bukan dari hasil. Ya, jadi itu sepertinya konsep-konsep yang harus kita dudukkan dulu. Kita tidak membentuk kelompoknya itu yang hebat sama yang hebat, tidak. Yang menengah itu bingung ini kapan pandai Bapak Ibu. Setidaknya nanti dalam pembagian kelompok yang menengah ada 3 nanti anggota di dalam satu kelompok, ada yang low, ada yang middle, ada yang high. Nah, yang high itu nanti akan bisa mengajarkan ke teman-temannya, setidaknya dia punya kontribusi di kelompok itu untuk menulis. Mungkin tidak 10 yang kita ajarkan, hanya 1 itu udah cukup bagi mereka gitu, karena dia memang low gitu. Nah, atau kita minta dia nanti menyampaikan hasil diskusi dengan cara membacakan. Kita perlu nanti guru mapel memang memotivasi siswa kita untuk bisa berbicara. Setidaknya itu, karena memang konsepnya anak-anak sekarang tidak diajarkan untuk mengemukakan pendapat. Itu dalam guru BK, program di layanan BK itu ada bimbingan kelompok namanya. Jadi disitulah nanti dilatih. Bisa juga dari guru mata pelajaran melatih untuk ada sejumlah kartu yang ada tertera di depan yang jumlah kartu sesuai betul dengan jumlah peserta pada hari ini. Saya sudah hitung di luar ibu kepala sekolah, itu peserta ya Bu ya, ada 30 orang. Ada 30 orang dan tersedia 30 kartu. Jadi silakan Bapak Ibu mengambil kartu itu ke depan, masing-masing dapat 1 kartu dan jangan dibuka sebelum ada perintah. Ya, silakan Bapak Ibu dimulai dari mana? Bapak dari sana atau dari sini? Dari sini ya, silakan. Silakan. Diambil kartunya, kemudian Bapak Ibu duduk kembali begitu. Ya, jangan. Masing-masing dapat 1. Oke. Sudah ya. Silakan Bapak lanjut. Ya, kalau pilih 5 tukang ketemu juga. Jangan sih dulu. Kalau ada lagi jangan sih guna. Ya, asal kita tahu. Ya, silakan Bapak. Ini kita. Oke, dan langsung maju ke depan. Silakan Bapak Ibu mencari materi masing-masing. Yang bilang hore langsung pasangan. Bu, pasangannya itu merah dengan hitam. Ya, merah dengan hitam. Tidak ada merah dengan merah sejenis dia itu. Jangan yang sejenis. Banyak masalah nanti. Oke, ya. Ibu, silakan berbaris kalau sudah pasangan. Nanti kita foto ya Bu. KTP
SCP adalah kriteria atau pencapaian tujuan pembelajaran. Ya, betul Bapak Ibu? Betul. Sesuai apa sama cocok. Mana lagi yang sudah berpasangan? Ini dulu yang belum apa Pak? Dari kami singkatan P5 Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Berikan waktu untuk pasangan ini. Mana pasangan Ibu? Pasangan. Kebetulan Ibu tadi berpasangan sampai ke depan. Sekarang ternyata berpasangan juga untuk mencari semangat pagi. Nanti pagi. Iya-nya itu ditarik sedikit biar semangat. Ya, kita ulang. Semangat pagi. Iya. Mantap. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Iya-nya ini yang membuat ditarik semangat itu. Ya. Jadi kita lanjutkan. Jadi asesmen. Perkenalkan, nama saya Husni Darti, guru bahasa Indonesia SMP 5 Padang. Ya. Kemudian kita lanjut. Dalam asesmen itu yang paling penting kita yang paling penting apa sih tujuan asesmen itu? Saya tidak memberikan pengertian lagi karena saya yakin Bapak Ibu pasti udah pasti ya. Jadi intinya ketercapaian sebagai dasar atau bukti atau dasar ketercapaian tujuan pembelajaran. Tuh. Kemudian dasarnya ada, dasar hukumnya ada. Ada apa dengan kurikulum merdeka? Kalau kita bandingkan K13 dengan kurikulum merdeka, mungkin sebagian kita menganggap sama saja gitu kan. Ketika sudah kita laksanakan ternyata tidak sama. Tidak samanya di mana kita lihat ada hal-hal yang lebih spesifik di dalam kurikulum merdeka. Kalau biasanya kita memberikan tes soal, anak menjawab data. Ternyata kalau di kurikulum merdeka itu ada tes awal, kemudian ada di sini kalau kita lihat ada diagnostiknya, formatif, sumatif. Ini yang membedakan nanti bagian formatif ini saya lihat. Nanti kita lanjut saja. Ini bisa ya Bapak Ibu. Rasanya nggak perlu kita bicarakan. Ada 3 diagnostik, formatif, sumatif. Di sini saya pilih saja subtemanya adalah peranan komunitas dalam kehidupan masyarakat. Nah, itu adalah materi terakhir kita di semester 2. Lanjut Bu Alif. Mungkin kita lanjut ke penilaian saja langsung Bu Alif. Ini modul di sini. Untuk penilaian kita mulai ini adalah sebuah bentuk observasi ya Bapak Ibu. Kita mengamati bagaimana sikap siswa kita dalam pengembangan profil pelajar Pancasila. Untuk itu kita cocokkan saja dengan materi kita. Untuk materi pemberdayaan peranan komunitas dalam masyarakat, kita mengambil berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, menghargai prestasi teman, menelaah informasi. Kemudian penilaian, format penilaian pengetahuan. Kita mulai dari kisi-kisi soal. Ada tema, materi, indikator soal, bentuk soal, dan jumlah soal. Ini instrumen soal. Berikut dengan skor penilaiannya dan jawaban soalnya. Kemudian lanjut pada format penilaian keterampilan. Ini adalah karena kita pada umumnya melakukan kegiatan kelompok, yaitu diskusi kelompok. Nanti ada yang akan kita amati adalah kemampuan bertanya siswa, kemampuan berpendapat, kemampuan menjawab pertanyaan, kemampuan dalam bekerja sama.
Ini LKPD untuk ini. Nah, untuk ini ini 2 dan 1 karena kelas 1 kemarin ini juga bilangan bulat ya Bu Owesi, kita kelas 7 bilangan bulat juga. Ini yang asesmen diagnostik yang kognitif yang akan kita pelajari Bapak Ibu. Ini yang sudah saya berikan. Ada anak yang dapat nilai 100, belum belajar lagi, sudah dapat nilai 100. Ada yang satu lokal, ada yang saya tidak berhasil. Paling tinggi 63. Nah, hasil dari ini itu yang tinggi saya jadikan ketua kelompok. Ketua kelompok Bapak Ibu, kebetulan kelompok ada 6, saya bagi 6. Nah, saya bagi 6 Bapak Ibu. Saya bagi 6. Saya yang kelompok itu seperti ini Pak Ibu. Saya sebut saja A, B, C, D sebagai ketua kelompok. Sedangkan yang ketua kelompok, silahkan kamu cari teman yang mau kamu sering, yang kamu mau ajar. Yang kurang ajar gitu, dengan siapa kamu mau belajar. Jadi Bapak Ibu, itulah ya pengalaman saya yang saya lakukan dengan kurikulum merdeka. Saya berprinsip, mungkin Bapak Ibu berlawanan dengan saya, kurikulum kita ini semua baik Bapak Ibu. Mulai dari dulu itu semua baik. Tidak ada yang jelek. Kalau jelek yang dulu berarti pemimpinlah. Orang nanti baju payah baju mendatang, aku pakai yang tahun dulu. Ini dia Bapak Ibu. Jadi di sini soal, ini ada di sebelah sini. Ini jawaban. Yang di sini soal. Ini soal saya sudah tinggi. Ini adalah penerapan Bapak Ibu. Yang pola berikutnya saya ambil 6 Pak Ibu. Jadi kalau di dalam kelompok tersebut ada yang sulit, mereka ada yang terendah ini. Bu Wesi tahu ini. Ini yang terendah. Mereka hanya menghitung bulat-bulatan. Jadi mereka hanya menghitung bulat-bulatnya. Kalau tidak pandai dengan rumus, mereka bisa mencari dengan manual. Kita jangan mengikat anak kita terhadap. Kita mendidik anak bukan mau pintar, bukan apa ya Pak Ibu, harus pintar semuanya, tapi mereka paham. Jadi ini Bapak Ibu bulat-bulatannya itu, saya mintanya tidak banyak-banyak, tidak 100, tapi saya mintanya 9, 10, 8, sedikit-sedikit. Nah ini Bapak Ibu, ini bagi yang dia siswa. Aku juga mbak sajonya, jadi pemahamannya juga mbak sajo. Jadi ini ini yang tahap kedua Pak Ibu. Nah ini yang kedua. Nah yang mulai pandai sedikit itu mungkin nanti di komunitas bisa disampaikan seperti cara atau style Ibu melaksanakan pembelajaran menyenangkan kelas. Konsepnya itu, saya juga seperti itu Bu. Konsepnya bagaimana anak senang dulu belajar. Kalau udah senang, bagaimana pun nanti kita bisa. Terima kasih Bu. Mungkin kita cukupkan untuk pertanyaan ya Bapak Ibu. Karena ada satu lagi materi yang akan kita masih ada. Ayo. Baik, mohon maaf, terima kasih Bu sebelumnya. Jadi kan kita di PS itu punya 2 elemen CP-nya, ada pemahaman dan keterampilan proses. Nah, ketika mengadakan asesmen di keterampilan proses itu, apakah Ibu menggunakan indikator juga atau apakah Ibu masukkan juga ke asesmen yang sumatif gitu Bu? Jadi saya hanya ingin tahu itu. Terima kasih. Ya, untuk keterampilan proses Bu Usra, mungkin kita lebih ke dalam ke sumatifnya, ke penilaian sumatif di keterampilan proses itu. Tapi untuk di sumatif kita sudah diarahkan bahwa soal kita itu hanya tiga jenis saja, yaitu pilihan ganda,
benar salah dan menjodohkan. Tapi yang untuk pengetahuan konsep tetap kita masukkan di dalam dalam sumatifnya, gitu. Itu yang kalau yang untuk keterampilan proses hanya untuk dalam proses pembelajaran saja. Karena di situ anak-anak itu memang kita IPS ini kan perlu aksi nyatanya gitu. Jadi tidak perlu melulu di dalam kelas, tapi dia juga belajar di luar kelas gitu. Salah satunya tujuan dari pembelajaran IPS itu bagaimana interaksi mereka dengan lingkungan kehidupan mereka sehari-hari. Mereka akan membawa pengalamannya ke sekolah dan saling berbagi gitu. Itu konsep dasar kita IPS. Terima kasih Bu Sri. Terima kasih kita ucapkan kepada ibu-ibu komite pembelajar dari SMP Negeri 5 Padang yang sudah menyampaikan dan membimbing kita tentang asesmen tadi. Bagaimana Bapak Ibu? Bagus atau tidak? Mereka mengatakan oh tidak bagus. Kenapa? Karena memang mereka dilihat di kelasnya sendiri itu banyak sampah. Setelah dikeluarkan hasil-hasil banyak sampah. Nah, atas dasar itulah barangkali juga tahun kemarin kita memang menjadikan ya dikelola sampah itu menjadi salah satu proyek P5 kita. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa sih target yang kita capai dari gaya hidup berkelanjutan ini? Itu adalah yang pertama adalah melalui pengalaman proyek ini selain memahami tema gaya hidup berkelanjutan dan kondisinya sehingga mereka memang mempunyai gaya hidup sehari-hari yang betul-betul seperti yang kita harapkan. Nah, seperti sampah, cara dikelola sampah itu anak-anak itu betul-betul mereka melihat kondisi sekolah, kondisi di rumah, kondisi lingkungannya bahwa memang banyak sekali sampah-sampah yang berserakan. Nah, kita ajak anak-anak kita kelas 7 yang berpikir untuk bahwa ini tidak bisa kita biarkan karena ini bisa terus-menerus kita biarkan. Tentu banyak sekali hal-hal negatif ya, terutama untuk sampah-sampah plastik. Jadi dikelola sampah ini, sampah-sampah itu nanti akan mereka pilah-pilah mana sampah-sampah yang memang tidak bisa didaur ulang, mana sampah-sampah yang bisa didaur ulang, mana sampah-sampah yang memang bisa nanti dijual. Jadi ada pengelompokan seperti itu. Jadi betul-betul anak-anak itu kita ajak berpikir bahwa dari sampah pun sesungguhnya ada hal-hal yang pemasukan-pemasukan yang dari pengelolaan itu yang bisa kita dapatkan hasilnya begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita langsung masuk kepada ini, kepada praktek ya. Nah, untuk yang pertama, untuk alur rangkaian ini kita perkenalkan ya. Yang pertama itu kita kenalkan bagaimana aku dan lingkungan sekolahku. Itu yang saya katakan tadi bahwa anak-anak itu sudah melihat sekeliling lingkungan sekolahnya. Lihat kelasnya banyak sampah, lihat lacinya banyak sampah, pergi ke kantor dengan banyak sampah juga, sudut-sudut banyak sampah juga. Nah, mereka kita betul-betul kita ajak ke realita di lingkungannya, apa sih yang terjadi sesungguhnya di sekolah kita gitu. Itu yang baru kita perkenalan. Nah, kemudian baru kita ajak mereka untuk berpikir ya, bagaimana sampah-sampah terutama untuk sampah plastik begitu kan, kita ajak mereka berpikir apa sih dampaknya jika ini sampah plastik yang terus-menerus seperti ini itu kita biarkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saat ini sekolah kita ya, ini kelanjutan dari P5 kita tema tahun lalu. Untuk saat ini memang kita betul-betul membuat seminimal mungkin ada sampah plastik sekolah kita. Sehingga anak-anak kita itu sekolah sekarang bawa tumbler, mereka kita tidak jual minuman ya kemasan aqua atau yang lain-lain, itu tidak ada sama sekali di sekolah kita. Jadi kita berupaya untuk memang betul-betul di sekolah kita ini tidak lagi menggunakan minuman-minuman yang menggunakan plastik begitu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian juga barangkali tidak kami siapkan ya menggunakan aqua gelas atau botol, tapi kita gunakan seperti ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah kemudian juga kita ajak anak untuk berpikir bahwa sampah-sampah plastik itu kita gunakan konsep 3R itu sebagai solusi ya. 3R barangkali Bapak Ibu kita sudah tahu. Yang pertama adalah ya reduce, kemudian reduce, yang ketiga recycle ya. Jadi mana yang kita bisa gunakan kita kurangi penggunaannya, kemudian digunakan kembali, yang ketiga didaur ulang. Nah, itu kita kenalkan anak kita ya. Setelah itu sampah plastik, sampah basah, sampah kering, sampah yang bisa daur ulang jadi satu. Nah, itu mereka melihat kondisi lingkungan. Ini juga kita ajak ya, bagaimana menjaga sekolah kita buang sampah berkarung-karung
kita perlihatkan kepada mereka. Di sudut-sudut juga lihat masih sampah bertumpuk-tumpuk juga kita perlihatkan kepada mereka. Nah, lanjut Bu Bira. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, nah ini kelihatan ya bahwa mereka menemukan sampah-sampah itu, mereka kumpulkan di depan. Nah, ini bagaimana? Apa kita biarkan terus-menerus seperti ini atau bagaimana? Ya, tentu banyak sekali mudaratnya kalau sampah-sampah itu berada di kelas, kita biarkan saja begitu. Nah, sampah-sampah mereka keluarkan laci-laci mereka kumpulkan di depan. Nah, ini anak Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita di samping mereka lihat kondisi kelasnya, mereka juga temui penjaga-penjaga sekolah, mereka tanya, Bara sebenarnya sampah itu dibuang setiap minggu berapa karung? Mereka wawancarai penjaga-penjaga sekolah kita yang tugas kebersihan kita, itu berkarung-karung Bapak dan Ibu, banyak sekali. Ya. Nah, jadi atas dasar itulah akhirnya sampaikan pada anak-anak bahwa tema kita, ya kan, judul kita untuk semester 1 waktu itu ya. Semester 1 itu adalah cerdik kelola sampah. Gitu. Nah, itulah yang kita jalankan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk yang berikutnya, nah setelah mereka melihat kondisi lingkungan, kemudian juga mereka menyampaikan apa yang mereka rasakan pada anak-anak, kita minta, ayo cerita di depan kelas masing-masing apa yang kalian rasakan dengan kondisi kelas kalian seperti ini. Dia mengatakan bahwa saya tidak senang, saya tidak suka, saya ingin kelas yang bersih dan seterusnya. Jadi mereka mengungkapkan sendiri ketidaksenangan itu, ketidaksetujuan mereka terhadap sampah-sampah di kelas mereka itu sendiri. Nah, setelah itu Bapak Ibu sekalian, ini anak kami coba bisa di zoom nggak apa sih yang mereka tulis begitu? Ya. Nah, ini anak kita mengatakan bahwa bisa? Tidak bisa? Ya, tidak kelihatan. Ini anak itu ya setelah dia melihat kondisi lokal, jadi mengatakan saya tidak senang, saya tidak suka, ya kan? Saya tidak senang, tidak suka, saya ingin yang kelas yang bersih. Nah, mereka sendiri mengatakan seperti itu. Jadi memang betul-betul mereka tuh apa ya? Betul-betul mereka menyadari bahwa kelas yang tidak bersih, sampah yang banyak itu membuat mereka tidak nyaman. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian setelah plastik itu memang betul-betul kita upayakan, kita tiadakan gitu. Sehingga mereka udah dengan kesadaran sendiri juga bawa tumbler ke sekolah. Nah, orang-orang kantin juga kita ajak kerjasama. Nah, mungkin kita dengan siswa saja. Jadi di kantin kita memang tidak boleh jualan yang menggunakan mineral, menggunakan kemasan plastik. Ya, bagus sekali ya. Mungkin itu untuk yang tema yang pertama ya, Bu Bera ya. Nah, yang kedua, setelah kita cerdik ngelola sampah, oh ya, di asesmennya kelihatan Bu Bera. Nah, ini asesmen pada proyek 1 tema gaya hidup berkelanjutan dengan topik cerdik kelola sampah itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah asesmennya itu, nggak kelihatan ya Bu Bira ya? Agak kabur.